semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan di video kali ini gue pengen bahas sebuah kamera full frame dari Sony yang menurut gue itu cukup overrated. Maksudnya mendapatkan banyak pujian yang menurut gue nggak sebagus itu juga gitu ya. Tapi balik lagi di sini gue kasih disclaimer dulu. Memang mungkin thumbnailnya agak terlalu bikin trigger ya. Di situ gue nulis kamera gagal gitu kan. Tapi enggak, gue tidak menganggap ini sebagai kamera gagal. Tapi gue memang menganggap dia sebagai kamera yang cukup overrated. Karena ya kalau dibilang kamera gagal, kamera ini banyak banget gitu yang punya dan banyak banget juga yang muja-muja gitu. Mungkin karena dari segi marketingnya Sony juga sangat berhasil gitu kan. Cuma menurut gue agak overrated lah. Dengan konsep yang diberikan menurut gue juga perlu untuk mengeluarkan opini gue di sini. Dan yang gue bahas kali ini adalah Sony A7C. Sony A7C. Dan ya kalian tahu pasti harusnya kalau kalian penggemar Sony, apalagi kamera yang cukup ngetren juga, cukup terkenal juga gitu di jajaran Sony dan cukup banyak juga penggunanya. Makanya video ini mungkin agak sedikit berbahaya, tapi balik lagi ya. Memang setiap kamera tergantung kebutuhan orangnya masing-masing, tergantung selera penggunanya masing-masing. Cuman ya gue di sini punya sedikit pendapat yang menyatakan kalau menurut gue A7C itu agak overrated. Gue kasih disclaimer lagi, gue tidak menyerang Sony ya, karena mungkin buat kalian yang juga follow channel ini, belum lama ini kita juga ngambil kamera full frame Sony A74, dan jangan sampai kalian nggak subscribe karena A74 kita sudah cukup ganteng di sini, dan nanti gue akan buatin video khusus yang menjelaskan tentang si rigging ini. Kalian bisa lihat ya, ada power bank di sini, lalu ada handle, dan ya ada monitor untuk preview juga, tapi ini bukan monitor nih Atomos, cuma buat contoh aja. Cuma maksudnya di sini udah ganteng banget. Nanti kita bikin video lagi. Nah, sebelumnya gue udah review A7C. Jadi kalau kalian pengen lihat video reviewnya, kita udah review dan mungkin kalian pengen banding-bandingin. Mungkin nanti ada yang ngomong, waktu review aja kesimpulannya bagus, bla bla, bagus. Sekarang gue agak kasih opini jujur gitu, kalian nanti ada yang berisik ya, kalian silahkan cek reviewnya dan kalian bisa lihat poin-poin yang gue sampaikan di review tersebut gitu. Karena banyak poin yang gue sampaikan di review tersebut, walaupun memang kesimpulannya, gue selalu kamera itu kesimpulannya adalah balik lagi ke penggunanya gitu. Kalau kalian memang suka, kalau kalian memang cocok, ya silahkan ambil aja gitu. Cuman gue tetap mengeluarkan keluhan-keluhan gue, sudut pandang gue yang menurut gue tuh kurang pas juga di kamera tersebut gitu. Sehingga ya kalian tinggal bandingin aja. Kita reviewnya udah lama ya, A7C, dan kalau kalian mau buktiin ya silahkan tonton video reviewnya gitu. Gue akan jelasin by list yang udah gue bikin, apa aja yang membuat gue berpikir A7C itu overrated gitu. Menurut gue lebih baik pakai A73 daripada A7C. Dari sudut pandang gue, menurut gue A7C itu adalah A73 yang dipindahin badannya gitu, yang dipindahin bodinya dengan konsep yang agak sedikit berbeda. Tapi jeroannya bener-bener A73. Gue pribadi lebih nyaman menggunakan A73 dengan konsep profesional workflow-nya gitu, dengan ada banyaknya tombol FN, dengan kontrol yang cepat untuk penggunaan profesional gitu, run and gun juga enak. Kalau A7C itu konsepnya menurut gue agak lucu gitu. Dia membawa jeroan A73 dengan konsep yang untuk user yang mungkin lebih ke vlogger gitu kan, single shooter, ke orang-orang yang lebih kayak content creator. Tapi terkesan agak kentang gitu, agak nanggung-nanggung. Jadi menurut gue agak kurang enak. Oke, kita mulai bahas yang lebih mendalam aja. Pertama, yang bikin gue males banget waktu gue bahas A7C adalah dia masih membawa UI yang sama persis juga dengan A73, yang membuatnya bener-bener terlihat seperti kamera A73. Yang lucu adalah dia launching itu ketika A7S Mark III sudah ada gitu. A7S Mark III sudah ada. Gue nyatet juga kalau nggak salah A7S Mark III itu dia keluar bulan Juli di tahun lalu, dan A7C keluar di bulan Oktober tahun lalu. Jadi A7S Mark III duluan udah bawa UI baru, lalu A7C keluar masih membawa UI jadul gitu, masih membawa UI lama. Yang padahal konsepnya si A7C itu adalah untuk user yang lebih general gitu, yang non
bukan non profesional ya. Oke lah, buat profesional masih oke. Cuman targetnya adalah profesional yang juga dia sih mengklaim untuk digunakan senyaman mungkin gitu. Dia sih klaimnya buat vlogger juga, buat content creator, dan menurut gua tidak dicerminkan gitu dengan membawa UI masih yang jadul gitu, bukan UI barunya Sony yang apa ya, walaupun gua kadang bilang juga kalau UI barunya Sony itu tetap agak membingungkan karena Sony punya banyak menu di dalam menu gitu kan, punya banyak fitur yang segambreng, cuman gapnya tetap jauh gitu. Oh iya, mungkin gue potong dulu. Ada satu cerita menarik juga di sini. Sebenarnya gue lupa buat bikin catatannya. Gue tiba-tiba teringat ya. Jadi A7C ini, gue itu bener-bener di tim yang nggak setuju dengan A7C. Gue udah ada sekitar 2-3 temen gue yang ngomong mau ngambil A7C. Itu yang gue cegah gitu. Kenapa lo ngambil A7C gitu? Kenapa lo ngambil A7C? Apa yang lo expect dari A7C? Maksudnya di situ gue menyarankan dia, ya lo mendingan tambah dikit, lalu lo ngambil A74. Bukannya gue kau mendang-mending ya, ya mendang-mending juga nggak salah gitu. Walaupun ya harganya memang naik lumayan, cuman apa yang lo dapet ketika lo langsung ke A74 dibandingkan ke A7C, itu bener-bener segambreng banget gitu. Bener-bener perbedaannya sangat signifikan. A74 membawa fitur yang gue yakin 4-5 tahun ke depan masih aman. Sedangkan A7C membawa teknologi layaknya A73. Karena dia nanya gue ya, bukannya gue ngapain lu beli A7C. So, kalau dia nggak nanya gue pun nggak akan ngapa-ngapain gitu. Ya udah silahkan aja. Cuman karena dia nanya gue pengen beli A7C, gue bilang apa benefit yang pengen lo dapat dari si A7C. Dia cuman waktu itu dia mau pindah dari APS-C ke full frame. Dan yang lucu mereka keracunannya juga sama video reviewnya ST Media gitu kan. Cuman gue ngomong, coba lo telaah lebih jauh gitu reviewnya. Gue ada beberapa downside point gitu. Ada beberapa hal yang menurut gue harus jadi pertimbangan negatif gitu. Jadi beberapa pertimbangan yang harus kalian pikirin juga. Dan ya so far sih beberapa temen gue yang nanyain itu mereka tahan diri gitu. Dan gue bener-bener meyakinkan mereka untuk menahan diri gitu. Tambahin dikit lagi A74. Gue juga ini mungkin sedikit sedikit teguran juga buat beberapa orang yang udah bahas A7C yang bilang A7C itu kayak kamera APS-C. Gue sangat tidak setuju gitu. Dan dari awal kamera tersebut keluar, gua rasa itu campaign yang diatur sama Sony juga gitu. Dari beberapa reviewer di luar sana juga mereka ngomong ini ukurannya kayak APS-C gitu. Lalu dari briefnya mereka juga ini full frame ultra compact gitu kan, full frame kecil kayak APS-C. Gue juga lihat beberapa reviewer Indonesia bahas kalau ini mirip dengan APS-C gitu, cukup compact dan lain sebagainya. Cuman gini, gue gak setuju karena gue udah nyobain juga. Gue juga waktu itu pengguna, sampai sekarang ada A6400 gitu. Kita adalah pengguna Sony APS-C juga. Kita ngerasain banget rasanya pakai Sony A6400, APS-C-nya Sony. Dan ketika A7C datang, itu pas gue buka, gue pegang, gue kayak nggak kayak ekspektasi gue gitu. Gue kira sekompak itu gitu. Oke lah kalau lebih dikit gitu, tapi nggak lebih dikit menurut gue. Menurut gue A7C masih secara signifikan secara signifikan A7C adalah kamera yang lebih besar dari jajaran APS-C-nya Sony. Mungkin kalau kalian banyak yang berpikir kalau ukurannya full frame rasa APS-C gitu ya, berarti marketingnya Sony berhasil gitu loh. Cuman menurut gue di situ agak sedikit misleading yang gue kurang suka lah gitu. Gue kurang suka kalau orang beranggapan kalau A7C itu full frame dengan rasa APS-C. Walaupun sebenarnya memang Sony tetap brand yang luar biasa. Gue akui Sony brand yang luar biasa. Gue juga udah sempat bahas kenapa Sony kamera terbaik ya. Kalian bisa tonton juga videonya. Sony brand yang luar biasa karena A7C itu diluncurkan dengan konsep ultra compact full frame. Dia barengi juga, bukan barengi sih, muncul setelahnya itu beberapa lensa-lensa full frame dengan ukuran yang compact. Kalau nggak salah, gue kayaknya ada nyatet deh. Dia itu keluar ukuran 24 mm f2.8, 40 f2.5, 50 mm f2.5. Itu jajaran yang compact banget gitu, yang cocok dipasangin dengan A7C. Oke, gue suka gitu. Dia membuild ekosistemnya dengan konsep yang bisa gue bilang lebih matang lah daripada brand-brand lain kalau coba-coba. Cuman maksudnya tetap dia tidak seukuran APS-C gitu. Tetap dia adalah kamera full frame. Dan kalau kalian nantinya pengen nyoba-nyoba eksperimen dengan lensa-lensa third party kayak Sigma
Tamron dan lain sebagainya, ya mereka pun kalau kalian ngambil lensa full frame mereka ya akan ukuran full frame gitu. Mereka ya nggak tahu kalau sekarang ya, tapi belakangan mereka belum fokus untuk bikin lensa full frame compact. Kalian coba kalau udah consider A7C, coba pikirin juga gitu. Kalau bisa kalian juga langsung aja ke toko, lihat langsung ke Fokus Nusantara misalkan, lihat sampelnya dan kalian lihat apakah itu ukuran yang memang pas buat kalian gitu. Karena kalau kalian berpikir ukurannya mirip dengan A6400 ya salah gitu. Jadi ya itu perlu jadi consideration juga buat kalian. Lalu soal video format, ya sebenarnya ini gampang sih karena dia adalah A73 yang beda body dengan bawa layar vari angle juga. Mungkin gue belum mention tadi. Mungkin itu bisa kelebihan buat kalian gitu kan. Tapi ya udah, karena di A73 dia membawa format video yang itu aja. Ini salah satu yang mendukung statement gue tadi, kalau lu tambah dikit ngambil A74 dia akan tahan jauh lebih lama gitu. 4-5 tahun masih tahan karena dia udah membawa format yang jauh lebih modern gitu. Kalau di A7C dia masih identik dengan A73, membawa XAVCS-nya dia yang terbatas di 8 bit doang gitu kan. Dan dengan karakter warnanya Sony juga, which is biasanya highlight roll off-nya kurang bagus gitu kan. Sedangkan kalau lu pindah ke A74 atau tambah dikit ngambilnya A74 gitu ya, dimana A74 juga layarnya udah vari angle, kalau lu konten kreator gitu bakal kepake banget. Lalu dia udah bawa format baru, dia tetap bawa XAVCS juga, tapi udah ada pilihan 8-bit, 10-bit. Dan kalau kita pakai XAVCS-nya dia, di 8-bitnya pun yang gua rasain filenya lebih baik dari XAVCS standarnya waktu zaman A73 gitu. Jadi udah ada improvement dari segi highlight roll off-nya gitu. Udah terasa lebih natural. Jadi di situ udah benefit banget. Tapi bahkan kalau di A74 lu bisa pilih 10-bitnya. Lalu di luar XAVCS ada XAVCHS, ada XAVCSI gitu. Jadi pilihannya tuh banyak banget dan menurut gua future proof banget, dan dia sudah mendukung juga perekaman H265. H265 tuh kalau nggak salah di XAVCHS. Dia high efficiency codec, kita ngerekam pakai H265, filenya kecil gitu. Jadi itu bakal kepake banget. Tapi filenya yang kecil ini kalau dibuka di prosesor lama, PC lama, itu dia termasuk file yang berat dibandingkan H264, dibandingkan XAVCS gitu. Nah, si H265 ini dia lebih kecil, cuman lebih berat. Cuman dengan teknologinya Apple M1 yang baru itu, Apple Custom Silicon, ARM based arsitektur gitu ya. Nah, itu mereka bakal lebih gampang, lebih cepat buat ngerjain H265. Ya nggak tahu sih kalau di yang lain ya, tapi di developmentnya Apple dengan M1 chip, mereka punya Media Engine namanya, dan itu bisa ngerjain H265 dengan lebih cepat, dan itu gua rasa akan future juga. Dan ketika kita mungkin di SMD nanti transisi udah mulai pakai Apple mungkin ya, dengan Apple Custom Silicon, dengan Apple Machine yang terbaru M1, atau mungkin teknologi terbarunya Intel, Nvidia juga setahu gua nggak jauh-jauh, mereka juga berusaha untuk bikin kayak semacam media engine yang bisa ngejalanin H265. Jadi menurut gua itu bakal jadi future. Dan ketika itu sudah siap, mesin-mesin editing sudah siap untuk mengedit H265 dengan lebih lebih common gitu ya, lebih day to day basis, ya A74 sudah siap gitu. A74 sudah membawa format H265 gitu. Jadi kenapa menurut gue lebih worth it. Dan A7C menurut gue dengan dia sebenarnya kamera baru gitu kan, baru tahun lalu juga keluarnya, gue merasa nggak sebagus itu gitu kamera si A7C ini gitu. Jadi soal video format menurut gue gapnya sangat jauh. Tapi balik lagi, menurut gue semuanya memang kembali ke pilihan kita masing-masing. Gue tidak menjudge kalau lu lebih pilih A7C atau lu sekarang memang pakai A7C. Kalau lu memang cocok ya silahkan maksimalkan gitu ya. Memang silahkan beli juga kalau lu belum beli dan tertarik sama A7C dan merasa cocok ya silahkan. Cuman di sini gue ngasih statement untuk ya lu reconsider lagi apa bener cocok dengan kebutuhan lu. Dan memang kalau lu nyari kamera full frame yang compact dengan spesifikasi mid range kayak A73, ya sekarang pilihannya cuma si A7C aja. Kalau lu cari full frame compact, ada juga EOS RP, tapi dia berada di level yang berbeda gitu. Spesifikasinya tidak setinggi A7C. Tadi gue udah sebut sebelumnya dan gue akan sebut lagi, tetap Sony itu adalah brand yang luar biasa.
Menurut gua A7C salah satu konsep percobaan mereka, lalu dapat feedback yang bagus juga dari user. Gue yakin dan gua sangat setuju kalau Sony akan melanjutkan lagi konsep mirrorless full frame compact. Dan dengan konsep yang lebih matang pastinya, yang gua harapkan banget gitu. Jangan sampai ya kayak si A7C ini. Cuma mungkin untuk percobaan oke lah, dan terlihat cukup serius juga dengan hadirnya lensa-lensa yang tadi gue ceritain gitu, lensa-lensa full frame compactnya Sony gitu. Jadi mungkin nantinya akan ada ekosistem full frame compact yang lebih matang dan gue yakin Sony bisa merealisasikan hal tersebut gitu. Memang Sony itu banyak banget eksperimen. Kalau mau ngomong kamera gagal, sebenarnya gue lebih pede kamera gagal itu RX0 Mark II ya. RX0 dari yang pertama tuh udah aneh juga, lalu RX0 Mark II. Walaupun gue excited ketika mereka keluar gitu, cuman kayak ya udah sekarang juga udah nggak kedengeran suaranya gitu. Dan mungkin kalian tahu dari gue sekarang gitu kan, RX0 kamera action cam yang bisa layarnya flip screen gitu, aneh banget. Tapi ya waktu itu gue excited, cuman itu gambaran yang gue maksud di sini adalah Sony adalah brand yang berani untuk bereksperimen gitu. Mungkin mereka punya R&D yang kuat juga, mereka coba untuk research and development terus, coba-coba dengan konsep-konsep kamera baru. Kalau feedback dari usernya bagus, mungkin akan lanjut. Dan gue yakin A7C ini akan lanjut. Dan gue setuju juga kalau A7C mungkin nanti ada A7C Mark II atau semacamnya lah yang merupakan kamera mirrorless compact dari Sony. Gue sangat-sangat setuju gitu. Tetap gue suka dengan konsepnya, cuman spesifik Sony A7C-nya ini menurut gue agak terlalu overrated aja gitu di pasaran. Sama satu hal yang menurut gue ini penting banget untuk gue utarakan, yang gue tidak suka dari A7C ya, yang penting banget nih di Indonesia adalah harga barunya itu di atas A7III. Kalau kalian belum sadar, silahkan dicek. Gue juga ketika bikin poin video ini gue cross check, bener nggak sih harga barunya di atas A7III? Iya bener, kalian silahkan lihat di toko-toko, kalian lihat di e-commerce, harga barunya itu di atas A7III. A7III itu dijual sekitar body only-nya 25-an, A7C itu 27-an. Kalau kita lihat di B&H Photo, di toko luar yang terkenal banget ya, toko di Amerika sana, harusnya A7C lebih murah. Kalau lo buka website Sony Indonesia, website resmi Sony Indonesia, harusnya A7C lebih murah dari A7III. Kenapa? Karena konsepnya, gue pun setuju gitu, konsepnya A7C ini dia A7III yang dikurangi kapabilitasnya gitu. Walaupun dia bawa layar variangle ya, tapi balik lagi dikurangi beberapa kapabilitasnya. Build quality-nya juga menurut gue agak berkurang dibandingkan A7III. Dan dia diciptakan untuk spesifik user tertentu yang memang lebih ke content creator yang butuh variangle gitu kan. Tapi udah nggak ada EVF juga. Jadi untuk para fotografer yang mau pakai jadi agak sulit gitu kan. Tetap menurut gue posisinya, kalaupun harganya berbeda, A7C itu harusnya di bawah A7III gitu. Gue lebih setuju dengan hal tersebut. Nah, kenapa A7C bisa harganya di Indonesia itu di atas A7III? Menurut gue karena overrated gitu. Karena orang terlalu memuja-muja kamera tersebut, terlalu menganggap kamera tersebut benar-benar bagus banget gitu kan, update terbaru lebih baik jauh dari A7III. Jadi salah kaprah gitu. Dan memang gue mengakui demand A7C itu gede banget. Gue pun sampai kayak agak-agak, kenapa sih nih orang kalau nanya gue worth it nggak A7C, worth it nggak upgrade A7C gitu. Kenapa lu berpikir ke A7C gitu? Harusnya yang overrated, yang ngetrend banget tuh harusnya ya A74 gitu. A74 seharusnya lebih ngetrend dari A7C, dari A7S3 bahkan. A74 tuh harusnya dia, karena dia sweet spot banget, harusnya dia yang lebih punya nama yang kedengeran di mana-mana gitu. Tapi kita nggak tahu lah, kita juga cuma YouTuber biasa, cuma ngeluarin sedikit opini, pendapat. Dan ya, yang gue harapkan sebenarnya tujuan akhirnya bukan itu tadi, bukan harganya yang berubah. Tujuan utamanya adalah gue pengen kalian yang mungkin udah masuk wishlist gitu kan A7C, ya silahkan coba reconsider lagi gitu. Coba dilihat dengan lebih objektif, lebih tepat A7C itu kamera seperti apa gitu. Oke, paling segitu aja sih menurut gue buat video kali ini. Gue pun tidak against Sony ya, gue pun setuju kalau A7C
ini gue biar nekenin lagi aja gitu, biar kalian nggak salah tanggap. Gue tetap setuju kalau A7C bakal ada generasi baru. Gue suka banget dengan konsep mirrorless full frame compact, cuman di A7C ini belum mateng aja gitu. Gue berharap kedepannya bakal lebih yang oke lagi. Dan ya itu aja, semoga video ini bermanfaat, semoga bisa jadi referensi kalian, semoga bisa membantu kalian dalam menentukan pilihan kamera kalian. Dan ya itu aja, gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.